Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sukses mulia, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Senang sekali Ekonom My Life bisa menjumpai kalian via video ini. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya? Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang jurnal umum. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang buku besar. Simak baik-baik ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mencatat tentang jurnal umum ya, bagaimana setiap transaksi harian bisa dicatat dalam jurnal umum. Nah, bentuk jurnal umum yang tempo hari kita pernah bahas, kurang lebih seperti ini, dan transaksi-transaksi yang terjadi bisa jadi akan berulang dari waktu ke waktu, sehingga akun-akunnya pun bisa jadi akan dilakukan pencatatan berulang karena transaksinya bisa jadi tidak hanya satu kali, tetapi bisa berkali-kali. Nah, ketika akun yang dicatat berkali-kali, kita perlu untuk merekapnya. Rekapitulasi dari setiap akun itu disebut sebagai buku besar. Nah, setelah pencatatan jurnal umum, baiknya kita membuat buku besar untuk mengetahui bagaimana rekapitulasi dari setiap akunnya. Di sini buku besar terdapat beberapa bentuk. Ada yang berbentuk T, ada yang berbentuk kolom. Kolom sendiri nanti akan ada yang berbentuk 2 kolom, 3 kolom, dan 4 kolom. Untuk tahap pertama, kita akan melihat buku besar dalam bentuk T, ya. Dan bentuk T ini komponennya mudah. Dia hanya berisi tentang ini bentuk T. Di sini adalah pemisah antara debit dan kredit ya. Jadi di sini mencatat apa-apa yang ada di debit di sebelah kiri, kemudian apa-apa yang mencatat di kredit. Teman-teman juga bisa mencatatkannya debit di sini, misalkan lebih enaknya seperti itu. Kemudian kreditnya di sini juga boleh. Bentuk T ini dilengkapi dengan nama akun. Nama akunnya kita catat di atasnya. Jadi di sini nama akun. Kemudian di sebelah kanannya adalah nomor akun atau nomor referensi. Nah, jika kita melihat bentuk ini, maka mari kita coba untuk memposting apa yang ada di jurnal umum ini ke dalam buku besar bentuk T. Kalau kita lihat nama akunnya di sini, kita akan membuat yang pertama akan kita buat buku besarnya adalah akun kas dengan nomor akun 111. Nomor referensinya 111. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat di sebelah sini bahwa kas di tanggal 1 bulan 10 tahun 2020 ada penambahan di debit sebesar 500 juta karena ini dalam rupiah ya, dalam ribuan rupiah, mohon maaf. Nah, di sini kita bisa catatkan tanggalnya 1 bulan 10 tahun 2020. Pencatatan tanggalnya misalkan bisa seperti ini atau mau dibuat misalkan 1 bulan 10 2020 itu terserah. Kalau Bunda sih lebih sukanya begini, 1 bulan 10 2020 penandanya bahwa kas di sini ada penambahan 500.000. Di sini Bunda tulis karena tidak dalam RP000, Bunda menulisnya menjadi 500 juta ya. Oke. Kemudian di sisi kredit pada tanggal ini tidak ada transaksi. Kemudian kita lihat lagi transaksinya. Oh, terjadi di tanggal 2 di mana kas dikeluarkan di kredit sebesar 14 juta. Maka Bunda menuliskannya di sini 2 bulan 10 2020 14 juta rupiah. Oke. Sehingga ketika direkapitulasi, sisa kasnya debit dikurangin kredit berarti sisa yang
ditulis di jumlah yang paling besar. Jadi di sini 500 juta dikurangi 14 juta, yaitu 486 juta rupiah. Sehingga nanti yang akan dicatat dalam neraca saldo adalah sisa dari akun kas yang sudah terekap, yaitu ternyata uangnya Salam Cantik tinggal 486 juta rupiah dari 500 juta yang disiapkan untuk bisnisnya. Seperti ini teman-teman. Namun cara penulisannya, jika teman-teman lebih suka misalkan dengan cara begini, bisa disejajarkan 2 bulan 10, kayaknya lebih suka seperti ini deh Bun, misalkan. Ini juga boleh, misalkan seperti ini. Ini juga boleh. Jadi mana yang memudahkan? Yang terpenting adalah rekapitulasi akhir dari dana yang telah direkap dari jurnal umum. Akun berikutnya yang perlu untuk kita buat buku besarnya adalah akun yang sifatnya adalah harta. Teman-teman di sini melihat ada jenis harta lancar seperti kas, perlengkapan, kemudian ada harta tetap dalam bentuk peralatan. Nah, kita coba lagi untuk merecall ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa urutan akun dalam pencatatan itu adalah 1 harta, 2 utang, 3 modal dengan nama-nama yang menjadi bagian-bagian di dalamnya. Nah, di sini harta lancar adalah kas. Tadi sudah kita buat buku besarnya. Nah, harta lancar berikutnya adalah perlengkapan. Sehingga kita akan membuat buku besar bentuk T, yaitu perlengkapan dengan nomor 114. Kalau teman-teman melihat di sini perlengkapan ada penambahan sebesar 2 juta rupiah. Dan kita menuliskannya di tanggal 2 Oktober 2020 terdapat penambahan perlengkapan 2 juta rupiah dan tidak ada lagi transaksi yang berulang, pembelian ulang, ataupun misalkan ada perlengkapan yang habis atau berkurang yang harus dituliskan di kredit, tidak ada, sehingga catatannya hanya sampai dengan tanggal 2 Oktober. Kemudian kita rekap, kita totalkan bahwa totalnya adalah 2 juta rupiah di debit. Ini yang akan kita catat dalam neraca saldo nanti setelah posting terhadap buku besar atau ledger ini dilakukan untuk seluruh akun. Akun berikutnya yang perlu kita posting ke buku besar adalah peralatan. Kita lihat bahwa peralatan merupakan bagian dari aset tetap dan urutannya dilakukan setelah aset lancar, sehingga setelah perlengkapan tadi kita akan membuat bentuk T untuk buku besar peralatan. Nomor akunnya adalah 121. Di sini peralatan transaksinya di tanggal 2 sebesar 12 juta rupiah di debit karena membeli peralatan, sehingga ada penambahan harta tetap. Dan tidak ada lagi transaksi yang berhubungan dengan peralatan di debit atau di kredit, sehingga langsung saja oleh teman-teman dikalkulasikan totalnya 12 juta di debit. Dan kita akan mentransfer ini atau menuliskan kembali di periode berikutnya, yaitu neraca saldo. Nah, ini tentang peralatan bentuk T-nya, dan kalau kita lihat dari urutan jurnal umum, di sini tidak ada utang, sehingga langsung saja kita ke modal. Kita akan buat untuk bentuk T modal. Nomor akunnya adalah 311. Di sini kolom debit, kolom kredit. Transaksinya terjadi di tanggal 1. Ada penambahan modal di sisi kredit sebesar 500 juta. Maka kita tulis di sini ya, 500 juta. Berarti
Tanggalnya tidak di sini ya, tapi di kolom kredit. Oke, dan kita kalkulasikan kembali bahwa modal itu 500 juta di kredit. Ini akan kita tulis di neraca saldo tahap berikutnya ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Buku besar bentuk T-nya lebih mudah ya. Nah, buku besar bentuk T ini akan lebih mudah untuk akun-akun yang tidak banyak berulang. Kalau misalkan akun-akunnya banyak berulang, ada juga bentuk yang lain, yaitu bentuk 2 kolom dan 3 kolom. Nah, itu tadi penjelasan tentang buku besar. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.